Pak Deddy Mulyadi, jadilah dia Gubernur Sulawesi Tenggara dan KDM tiba di Sumatera Utara. Kalau kemarin kan dia langsung ke bandara Aceh ya, karena kemarin dia memang base campnya ada di Aceh, tempat mereka berkumpul. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanda Deddy Mulyadi atas bantuannya terhadap bencana alam yang ada di Medan, Aceh, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Deddy Mulyadi, jadilah dia Gubernur Sulawesi Tenggara dan ini jalanan ini toh sudah 10 kali gubernur. Tidak pernah dilirik ini jalanan. Kami juga butuh kenyamanan jalan. Ini yang tadinya jarak tempuhnya waktu rumah Tombura hanya 10 menit, ini 1 jam lebih. Dan tarif ojek yang tadinya hanya 10.000, sekarang 35.000 karena jalanannya. Setelah saya tahu jalanan ini umur saya 11 tahun. Sampai sekarang begini terus jalanannya. Jadi Deddy Mulyadi jangan hanya di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara juga dan supaya dia bagus juga jalannya Matombura ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanda Deddy Mulyadi atas bantuannya terhadap bencana alam yang ada di Medan, Aceh, Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya, Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebagai warga negara Indonesia melihat sosok Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun, tindakan Kanda Deddy Mulyadi hari ini adalah sebagai orang pribadi. Saya lihat di beberapa videonya dia mengumpulkan uang 7 miliar dalam kurang lebih 5 menit untuk bantuan bencana alam yang ada di Sumatera Utara. Dan itu dia pribadi mengeluarkan senilai 1 miliar sebagai orang pribadi dan berupa jajaran dan beberapa jajaran sehingga terkumpul 7 miliar. Dan ini saya apresiasi, sangat-sangat apresiasi, karena tindakan yang seperti ini tidak dilakukan oleh gubernur lain, misalnya gubernur DKI dan lain-lain lah. Saya kira setiap provinsi jika pemikirannya seperti Kang Deddy itu bagus bahu-membahunya dalam aspek ekonomi, sangat-sangat bagus. Artinya provinsi yang lah tetangga gitu, provinsi DKI, provinsi Sumut, provinsi Jawa, bahu-membahu dalam menangani masalah gitu. Saya lihat beberapa video beliau itu memang dia melihat kas dari APBD dari Pemprov itu gitu, APBD dari pemerintahan mereka masing-masing. Dan ini luar biasa, dan gak semua gubernur berpikir, bertindak cepat, sigap dan tanggap seperti Kang Deddy ini. Dan saya betul-betul salut, kagum, saya apresiasi. Terlepas niatnya dari apapun itu ya, entah itu pencitraan, entah itu apapun, saya tetap apresiasi karena tindakan beliau betul-betul membantu untuk bencana alam yang ada di Sumatera. Dan saya kira sosok Kanda Deddy Mulyadi adalah sosok orang besar yang ada di NKRI ini. Dan saya kira the next Capres 2029. Tapi terlepas apapun, entah itu pencitraan, entah apapun itu, apa yang dia lakukan, tindakan yang dilakukan adalah manfaat untuk orang-orang banyak, khususnya yang kena musibah di Sumatera Utara. Untuk itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai warga negara, sebagai rakyat NKRI. Dengan munculnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, langsung bertindak, saya kira melebihi kapasitas sebagai pemerintah pusat, karena dia adalah Gubernur Jawa Barat. Sekali lagi, top, makasih Kang Deddy. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok, tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sangat positif bagi masyarakat atau bagi rakyat, khususnya warga Jawa Barat. Meskipun ada tunggakan pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diputihkan. Tetapi warga harus membayar pajak mulai terhitung tahun 2025. Nah, ketika program ini pertama diluncurkan dan baru ada beberapa hari, sudah ada kurang lebih sekitar 10 miliar
dana pajak yang masuk di kas Samsat. Dengan demikian, program ini tentu menurut saya sangat bagus. Dia bisa saja dijadikan the best practice, bahkan kalau bisa direplikasi oleh gubernur-gubernur lain yang ada di tanah air ini. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahasia Kang Deddy menjadi politisi yang lebih hebat dari politisi yang lain. Bayangkan guys, ada seorang gubernur yang tidak perlu baliho raksasa, dia tidak perlu iklan miliaran, tidak perlu konferensi pers yang kaku, tapi setiap hari mukanya itu muncul di HP jutaan rakyat. Justru dari situlah masalah masyarakat diselesaikan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang mengejeknya dengan julukan gubernur konten. Tapi orang yang mengejeknya itu sebenarnya sedang membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kekuasaan bekerja di era digital ini. Kang Deddy itu bukan sekedar politisi. Dia adalah mesin atensi. Saat politisi lain sibuk rapat, Kang Deddy sibuk merebut perhatian rakyat. Saat politisi lain kirim surat-surat resmi, Kang Deddy baca kolom komentar di TikTok. Saat politisi lain masih debat prosedur, Kang Deddy sudah nelpon Kapolda dari pinggir jalan. Itu bukan pencitraan, itu perang kecepatan. Kang Deddy paham satu hal yang tidak dipahami 90% politisi di Indonesia. Di zaman algoritma, yang paling terlihat adalah yang paling berkuasa. Birokrasi itu lambat. Algoritma itu instan. Dengan jutaan followers di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, Kang Deddy mengubah media sosial menjadi sistem pengaduan publik tercepat di Jawa Barat. Warga tidaklah perlu lagi menghadap ke kantor dinas. Cukup tulis aja di kolom komentar, "Pak, di kampung saya ada jalan rusak." Dan jika videonya naik, masalah itu jadi prioritas. Itulah mengapa dia terlihat seperti selalu ada tuh di mana-mana. Bukan karena dia sok hadir, tapi karena memang algoritma membawanya ke setiap masalah-masalah itu. Sekarang, mari kita jujur deh. Politisi lain bilang, Kang Deddy itu gaduh, tidak prosedural, cuma cari viral doang. Terjemahan sederhananya ini, mereka tuh kalah di medan yang baru ini, di medan digital. Mereka itu masih main catur di papan lama. Baliho, rapat, konferensi pers. Kang Deddy udah main di papan catur yang baru, TikTok, YouTube, dan emosi rakyat. Kontennya memang dramatis. Ada marah, ada tangis, ada konflik. Tapi politik memang tidak pernah netral secara emosi. Perbedaannya, Kang Deddy itu justru welcome, bukan menyembunyikan emosi. Dan inilah bagian yang paling tidak diakui oleh para elit. Kang Deddy itu tidak sedang main sosial media. Dia sedang mengganti cara negara berkomunikasi dengan rakyat. Ketika dia membagi uang dari pendapatan YouTube untuk petugas upacara, itu bukan gimmick, itu pesan politik. Dia mau kasih tahu, bahkan algoritma bisa dipaksa bekerja untuk rakyat. Jadi kenapa Kang Deddy ini bisa lebih kuat dari politisi lain? Karena dia tidak bertarung di dalam gedung. Dia bertarungnya di feed HP, di FYP jutaan rakyat. Dan selama jutaan orang ini bangun pagi dengan wajah Kang Deddy di layar mereka, dia tuh nggak butuh baliho, dia nggak butuh juru bicara, dia nggak butuh izin buat didengar. Itulah rahasianya. Dia menguasai atensi, dan di zaman ini atensi adalah kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Perasaan gubernur di Indonesia banyak dah. Tapi yang rame mah gubernur Jawa Barat doang, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur yang lain makanya adem ayem, tenang, enak gitu kerjanya. Lah ini gubernur Jawa Barat direcokin, diribetin, dikritik abis-abisan. Bahkan nih kalau nggak ada celah mengkritik, diserang, dituduh, dipitnah. Masih mending juga kalau yang mengkritik itu warga Jawa Barat mah. Lah ini bukan warga Jawa Barat yang sibuk banget ngurusin Jawa Barat, yang sibuk banget ngurusin dapur orang. Daripada sibuk ngurusin dapur orang nih, mending aja sibukin tuh gubernur kalian, pemimpin kalian di wilayah masing-masing. Ini mah sibuk banget, apa kepentingannya gitu, gue mah bingung. Secara akal sehat mah nih ya, pemimpin dia bukan. Setiap kebijakan-kebijakan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi juga nggak berpengaruh sama mereka. Lah ini, aduh, liar gue mah sama orang-orang yang selalu mengkritik, nyerang, mitnah, nuduh Kang Deddy Mulyadi, sedangkan mereka tuh bukan wilayah atau warga Jawa Barat. Terus pertanyaan nih, kalian nih yang selaku warga Jawa Barat, mau diem-diem aja gitu? Mau terima-terima aja gitu? Pemimpin kalian, wilayah kalian selalu direcokin, diribetin sama orang-orang yang di luar wilayah kalian. Nah, setidaknya nih, kalau kalian tidak bisa berbicara, tidak bisa mendukung secara banyak, tapi setidaknya nih, kalau kalian melihat punya media sosial, melihat gitu para orang-orang konten-konten kreator yang mendukung membela Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kalian tuh like, tuh support, berkomentar, kasih semangat. Begitu, itu adalah satu bukti kalau kalian mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi, dan bisa menunjukkan juga kepada orang-orang yang sering nyinyir, nyerang Kang Deddy Mulyadi. Oh, ternyata warga Jawa Barat pada banyak yang masih mendukung Kang Deddy Mulyadi. Begitu, gua analogikan seperti ini nih biar gampang kalian pahami. Jika kalian nih dalam satu rumah tinggal beberapa orang, tapi kalian tuh selalu ribut, selalu berantem dengan penghuni satu rumah sama kalian. Terus di luaran sana nih ada orang yang ingin menghancurkan atau membakar rumah kalian. Pertanyaan gua nih, kalian masih mau berantem sama penghuni satu rumah sama kalian, atau mau melawan orang-orang yang ingin menghancurkan, membakar rumah kalian? Nah, begitu gua analogikakan ya, sederhananya seperti
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.